Selanjutnya teman-teman, ini nomornya sepertinya salah ya. Tadi kan sudah nomor 4, berarti ini nomor 5. Nomor 5 itu adalah informasi konsisten. Komunikasi tertulis memastikan semua orang menerima informasi yang sama. Ini penting terutama saat menyampaikan kebijakan atau aturan baru yang harus diikuti oleh seluruh tim. Nah, ini penting banget teman-teman. Terutama teman-teman yang sekarang sudah mungkin seperti Panisa ya. Tadi saya sempat dengar juga sudah menjadi seorang leader yang memimpin sekelompok orang nih atau memimpin tim. Nah, ini harus benar-benar menyampaikannya dengan detail dan teliti. Jangan sampai ke orang yang berbeda, misalnya ke si A, dia menyampaikan ini dan ke si B penyampainya ternyata beda. Akhirnya antara A dan B itu penangkapannya beda. Nah, itu juga termasuk dalam sebuah komunikasi bisnis teman-teman. Jadi kalau mungkin itu sebagai seorang leader, kalau mungkin nih teman-teman sebagai seorang tim ya, sebagai seorang tim nih, misalnya Firda Nur Intan dengan Wildan gitu ya. Nah, Firda ini disampaikan oleh leadernya tentang pesan mungkin sesuatu pesan yang harus disampaikan kepada temannya. Nah, berarti Firda harus benar-benar menyampaikan itu sedetail mungkin dan menyampaikan itu sesuai dengan arahan dari leadernya. Jangan sampai ada salah komunikasi. Jangan sampai ada salah perkataan. Karena kalau sampai dari Firda ke Wildan itu salah, berarti Wildan nanti seterusnya itu akan salah. Maka akan hancur untuk komunikasi bisnisnya teman-teman. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, pentingnya komunikasi tertulis dalam bisnis itu adalah lebih aman dan terjaga. Komunikasi tertulis dengan pengamanan yang baik bisa menjaga informasi tersebut lebih aman daripada percakapan lisan yang bisa terdengar oleh orang lain. Begitu ya. Jadi memang ini lebih teraman dan terjaga. Kemudian keenam ini mengurangi konflik gitu ya. Jika terjadi perselisihan, komunikasi tertulis bisa menjadi bukti tentang apa yang sudah disepakati dan diputuskan. Nah, itulah mungkin komunikasi tertulis ini berupa kita menuliskan dalam tulisan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ke depannya ada case ataupun ada sesuatu yang mungkin kesalahan, kita bisa mengilas balik dengan tulisan yang sudah kita buat gitu. Jadi tulisannya itu harus benar-benar jelas. Jadi kalau misalnya ditanya dalam bekerja ya, ditanya sama leadernya, ini kok bisa gini, mungkin leadernya terus kita juga bisa mengingatkan kembali, Bu, ini memang sudah sesuai dengan yang disampaikan di awal dengan ada bukti. Buktinya apa? Ya, dalam bentuk tulisan tadi. Nah, itu termasuk ke dalam sesuatu untuk mengurangi konflik gitu ya. Nah, yang ketujuh, mempermudah koordinasi dengan tim jauh. Dalam era globalisasi, banyak tim bekerja dari tempat yang berbeda-beda. Komunikasi tertulis memungkinkan anggota tim tetap terhubung dan bekerja sama meski tidak di tempat yang sama. Nah, jadi memang kan memang kita dalam satu kantor gitu kan, tapi kan dalam satu kantor juga mungkin ada yang lagi bekerja di lapangan atau dalam satu kantor dia tempatnya berbeda. Ini mempermudah komunikasi bisnis yang baik ini eh, mempermudah tim untuk tetap melakukan komunikasi yang baik untuk kemajuan bisnisnya. Itu teman-teman, untuk pentingnya komunikasi dalam sebuah bisnis. Nah, ini adalah jenis-jenis komunikasi tertulis. Ada banyak banget jenis-jenisnya, teman-teman. Ini ada Nah, ini ada kita lihat ya, kita menggambarkan besarnya aja. Sa- sorry. Jenis-jenis komunikasi tertulis itu totalnya ada 16 jenis, teman-teman. Kita akan bahas secara singkat satu persatu ya. Pesanan, surat pengiriman, dan lain-lain. Itu komunikasi interpersonal. Kemudian jenis yang kedua ini adalah email bisnis. Nah, em, email ini adalah alat komunikasi yang sangat sering digunakan dalam perusahaan-perusahaan besar. Ada di Jadi makanya situ. kalau misalnya kita sudah bergerak di dalam
perusahaan yang Jenis-jenis cukup besar, komunikasi pasti tertulis. mereka selalu menggunakan email untuk Komunikasi berkomunikasi, interpersonal. untuk mengirim sebuah data. Nah, makanya email ini sangat penting. Kita harus menggunakan email dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga itu adalah memo atau biasanya disebut dengan memorandum gitu ya. Memo ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi di dalam organisasi, terutama untuk menyampaikan pengumuman, kebijakan baru atau instruksi kepada karyawan atau tim baru. Jadi memo ini sebenarnya kayak kayak ada kayak ada informasi penting, kayak misalnya nih teman-teman bekerja nih, ternyata ada peraturan baru yang harus yang perlu diikuti. Nah, itu dibuat dalam bentuk memo, teman-teman semuanya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mungkin memonya tentang tentang ada peraturan baru atau tentang jadwal piket. Nah, itu bisa terbentuk dalam suatu memo. Nah, selanjutnya, jenis-jenis komunikasi tertulis adalah laporan atau report. Laporan ini digunakan untuk menyajikan data dan analisis tentang aspek tertentu dari bisnis, seperti laporan keuangan, laporan penjualan, atau laporan riset. Nah, jadi laporan ini banyak banget ya. Ini juga termasuk ke dalam sebuah komunikasi komunikasi bisnis. Nah, yang kelima, ini adalah proposal. Nah, jadi teman-teman, jenis-jenis komunikasi yang tertulis itu termasuk adalah proposal. Proposal ini adalah dokumen tertulis yang menyampaikan rencana atau penawaran untuk proyek kemitraan atau transaksi. Nah, jadi proposal ini tuh dia harus dalam bentuk yang sedetail mungkin. Kalau misalnya ada penyampaian rencana, rencana yang seperti apa yang akan dibuat, maka itu harus dibuat sedetail-detailnya sampai dia kalau misalnya orang yang membaca proposal ini, dia tidak punya pertanyaan lagi karena proposalnya sudah benar-benar sangat detail sekali. Nah, yang keenam, teman-teman, ini adalah manual dan panduan. Dokumen ini berisi petunjuk atau panduan untuk menjalankan tugas tertentu, seperti panduan penggunaan perangkat, kemudian SOP, atau manual pelatihan untuk karyawan baru gitu. Nah, yang ketujuh, jenis-jenis komunikasi tertulis itu adalah kontrak dan perjanjian. Adalah dokumen hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Jadi kalau misalnya kita mau kerja ya, biasanya itu ada kita di kontrak tuh selama 5 tahun, maka akan ada surat ataupun komunikasi tertulis yang itu dalam bentuk dokumen. Maka dalam dokumen itu komunikasinya, kata-katanya itu harus benar-benar sangat-sangat jelas sekali, teman-teman. Nah, yang kedelapan, jenis-jenis komunikasi tertulis itu adalah notulen. Nah, jadi notulen ini biasanya tugasnya seorang sekretaris gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang berprofesi sebagai sekretaris, maka dia harus menulis rangkumannya. Jadi kalau misalnya nih kita meeting gitu ya, pasti akan ada notulennya. Notulen itu adalah sekretarisnya. Artinya dia harus menulisnya dalam bentuk detail. Ini berfungsi sebagai apa? Referensi untuk peserta rapat dan pihak terkait lainnya. Jadi untuk peserta yang lain itu bisa melihat kembali hasil rangkuman meetingnya tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada 8 jenis komunikasi tertulis. Mungkin dari teman-teman sebelum saya lanjutkan ke jenis yang ke-9. Dari teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan sebelum saya lanjut ke dalam jenis komunikasi tertulis yang ke nomor 9 karena masih ada 8 lagi. Ada 16 ya. Ada ada 16 jenis komunikasi silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Saya izin bertanya. Oke, silakan Ariel. Nah, maksud dari manual dan panduan ini seperti apa ya, Mem? Soalnya di situ cuman diberi keterangan tentang panduan gitu aja. Bisa untuk lebih dijelaskan tentang definisinya secara detail nggak, Mem? Tentang manual dan panduan ini seperti apa? Bisa dikasih contoh konkretnya seperti itu, Mem? Oke, Iya, sekian. Terima kasih. oke.
Ariel sepertinya suaranya sedang sakit ya Ariel ya. Masya Allah luar biasa sakit-sakit juga masih tetap belajar. Semoga lekas sembuh ya Ariel ya. Oke, nah jadi Ariel tadi bertanya tentang komunikasi tertulis yang di nomor 6 ya. Itu tentang manual dan panduan. Dokumen ini berisi petunjuk atau panduan untuk menjalankan tugas tertentu, seperti panduan penggunaan perangkat, SOP. SOP itu termasuk termasuk standar operating prosedur atau manual pelatihan untuk karyawan baru. Nah, jadi kalau misalnya nih kita bekerja ya Ariel ya, pastikan ada yang namanya SOP. SOP itu sebuah peraturan yang dibuat oleh perusahaan untuk diikuti oleh karyawan. Misalnya SOP-nya apa? Misalnya SOP-nya itu kita harus masuk di jam 7 pagi. Kemudian pakaian yang harus dilakukan, pakaian yang harus digunakan. Nah, itu termasuk yang namanya SOP. Nah, SOP-nya itu berarti harus bentar ya. Nah, oke. Nah, jadi eh, perbedaan manual dan panduan. Kalau manual itu dokumennya berisi teknis mendalam seperti pemecahan masalah. Kemudian manual ini biasanya ditulis penulis teknis. Teknis, tetapi bisa juga digunakan oleh pemrogram, kemudian manajer produk atau staff. Sedangkan manual dan panduan itu nggak beda jauh. Kalau panduan itu adalah dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah untuk memahami fungsi. Nah, jadi kalau misalnya SOP tadi Ariel itu dia termasuk sebuah panduan. Panduan yang tidak boleh yang dia itu harus diikutin dan tidak boleh dilanggar oleh seorang karyawannya. Nah, kalau dia manual itu dia informasi teknis yang mendalam. Jadi seperti pemecahan masalah, kemudian instruksi tentang cara menggunakan sesuatu atau aplikasi gitu. Jadi sebenarnya manual dan panduan ini itu tidak jauh berbeda, Real. Yang penting dalam sebuah dokumennya itu tadi, dokumen SOP, dokumen tentang I- perangkatnya itu menggunakan komunikasi yang baik. Berarti kata-katanya itu harus secara detail sehingga dipahami oleh orang pembaca SOP-nya tadi, Real. Begitu, Ariel. Jadi bisa saya simpulkan kalau yang manual itu sebuah apa ya kayak semisal eh, prosedur Ariel, yang harus dilakukan seperti itu. oke. Tapi kalau semisal panduan itu lebih ke memandu untuk jalannya eh, semisal Benar, untuk jalannya pelatihan untuk sebuah karyawan baru. untuk jalannya sebuah peraturan gitu, Real. Jadi kalau misalnya ya ini yang harus dibuat dan ini harus diikuti oleh seorang karyawan dalam sebuah perusahaannya gitu, Ariel. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah dokumennya. Dokumen dokumen yang akan disampaikan ke orang yang akan membacanya itu harus benar-benar jelas. Jadi panduannya, komunikasinya itu harus jelas. Kemudian panduannya itu kata-katanya itu harus benar-benar detail dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami tapi tetap dengan kata-kata yang sopan, Ariel. Begitu. Jadi makanya kalau misalnya Ariel nih bekerja di sebuah perusahaan, pasti Ariel membaca panduan itu panjang, tapi Ariel memahaminya. Nah, itu adalah sebuah komunikasinya Ariel. Oke, ya, Bagaimana Ariel? ya, bisa saya pahami. Ya, terima Oke. kasih, Mbak Mintan. Terima kasih kembali Ariel. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu.
boleh. Sebentar. Ini yang lagi berbicara mana orangnya nggak kelihatan wajahnya? Atas nama Renu Dijai, Bu. Bentar, saya coba lihat dulu. Atas nama siapa? Oh, Arinu Renu Dijai. Jai. Kenapa ini nggak on cam? Gini, Bu. Nomor 7 ini kan mengenai Pertanyaan komunikasi tertulis ini apa? Kontrak dan perjanjian itu, Bu, mana yang lebih bagusnya kita pakai, Bu? diulang. Sebelum saya mulai, saya mau tanya kenapa ini dipanggilnya siapa nih? Arinudi, Jai atau siapa? Renu Dijai, Bu. Oh, Arinudi Jai kenapa nggak on cam? Begini, Bu, pertanyaan saya ini, Bu. Pertanyaannya saya Mana yang dulu, kenapa tidak on cam? Apakah ada sesuatu yang urgent sehingga belum bisa on cam? On kamera. Nah, gimana, Bu? ini kan cakep. Nah, oke, on cam aja. Pertanyaannya boleh silakan. Oh, begini loh, Bu. Nomor 7 ini kan dibilang di situ kontrak dan perjanjian. Yang lebih tempatnya yang bisa kita pakai untuk bisnis itu, Bu, mana? Kontrak atau perjanjian, Bu? Oke. Kalau dalam sebuah bisnis, yang paling bagus ya yang kita gunakan itu adalah pertanyaannya lebih bagus kontrak atau perjanjian gitu ya Arini Diza ya. Iya, Bu. Oke, nah kalau untuk itu kita tidak bisa memutuskan lebih bagus kontrak atau perjanjian, tapi kita harus melihat situasinya. Nah, ini digunakan untuk siapa nih? Kalau misalnya digunakan untuk karyawan baru, berarti kita menggunakan kontrak Arino Design karena mungkin ada tanda tangan kontrak yang di dalam kontraknya itu selama bekerja mungkin 5 tahun yang harus dilakukan apa, kemudian dalam 1 tahun itu ada cuti berapa, nah itu termasuk kontrak. Nah, tapi kalau apa nih yang berjalan dalam bisnisnya kita? Kalau misalnya, kalau misalnya ternyata sesuatu ini tuh dia perlu dilakukan, berarti itu namanya perjanjian. Kalau misalnya kontrak, mungkin ini yang harus, ini dia menggunakan waktu gitu ya, bisa dia menggunakan waktu Arini Dijai. Jadi mungkin kontrak itu oke dikontrak selama 5 tahun. Tapi kalau perjanjian itu dia dibuat sesuai dengan situasinya. Berarti ini perlu dibuat nih janjinya. Perjanjiannya ini perlu dibuat karena memang ada sesuatu yang harus diikuti dan tidak boleh untuk di untuk dilanggar gitu. Mungkin bisa lebih lebih rincinya kontrak itu mungkin untuk per orang. Arinu Dizai mungkin antara saya dan Arinu Dizai atau antara Ari aja deh saya panggil biar nggak terlalu panjang antara Ari dengan sebuah perusahaan. Tapi kalau perjanjian ini dia bisa dibuat untuk keseluruhannya. Jadi perjanjian itu dibuat antara atau biasanya perjanjian ini dibuat antar beberapa orang gitu. Jadi kalau pertanyaannya Ari ini lebih bagus kontrak atau perjanjian, kita tidak bisa memilih salah satu, tapi kita harus melihat konteks seperti apa nih yang pas. Kalau memang konteksnya pas, berarti kita menggunakan kontrak. Tapi kalau misalnya ternyata yang dibutuhkan itu adalah perjanjian, berarti kita menggunakan perjanjian gitu Aris. Jadi kita tidak bisa memutuskan satunya, kita harus melihat konteks dalam bisnisnya kita ini yang berjalan seperti apa. Gitu, gitu Aris. Oh, Masih ada yang kurang jelas? oh, Gimana? mengerti, Bu. Oke, oke sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman tadi. Pak. Oke, tadi kita sudah bahas sampai ke 8 ya. Tadi kita sudah membahas komunikasi bisnis yang ke-8, itu ada no to land rapat ataupun meeting minute. Ini untuk biasanya sebagai seorang sekretaris untuk menuliskan hasil rapat dengan sebaik mungkin. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang berprofesi sebagai sekretaris, itu tidak boleh salah dalam
menuliskan hasil rapat agar dibaca oleh peserta rapat dengan paham atau mungkin untuk disampaikan ke pihak lain. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya jenis-jenis komunikasi bisnis yang ke-9 itu adalah formulir. Nah, jadi formulir ini sering digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tertentu dari karyawan, pelanggan, atau pihak lain. Jadi biasanya kalau formulir ini untuk sesuatu di awal. Kalau misalnya kita melakukan pendaftaran, itu dibutuhkan namanya formulir. Maka di dalam formulir ini harus benar-benar jelas apa saja sih yang dibutuhkan. Biasanya formulir ini tuh dia selalu berhubungan sama pendataan data pribadi orang. Maka dia harus benar-benar apa yang dibutuhkan data orang ini dalam sebuah perusahaan. Itu jadi ini harus benar-benar orang yang teliti banget nih tentang pendataan karena ini menurut karena ini menurut data tulisan termasuk dalam salah penulisan nama teman-teman. Jadi mungkin menurut kita ini adalah hal yang sepele ya. Misalnya nih formulir gitu ya. eh Konsumennya kita itu menuliskan namanya Hmm. itu misalnya Ariel gitu ya, Ariel. Nah, tapi ternyata kita sebagai seorang yang menginput data, kita menulisnya itu Ariel tanpa E. Nah, itu sesuatu yang fatal, teman-teman. Jadi, teman-teman harus menggunakan komunikasi tertulis yang sangat baik. Mungkin menurut kita itu sesuatu yang sepele. Ah, biarin deh orang cuman bedanya Ariel sama Ariel kok. Yang penting kan namanya Ariel. No, tapi bagi seorang konsumennya itu nama itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya. Jadi kita sebagai penginput data, sebagai seorang yang menggunakan komunikasi tertulis, kita harus benar-benar melihat orang pengisian formulir itu dan kita apa yang dituliskan oleh orang di formulir dan kita harus menginput datanya tidak ada satu kesalahan. Begitu. Jadi ini harus benar-benar teliti sekali untuk dari pengumpulan data ini. Kemudian yang ke-10, teman-teman, ini adalah lembar fakta dan brosur. Dokumen ini dirancang untuk memberikan informasi singkat dan jelas tentang produk. Jadi brosur ini biasanya kalau misalnya kita membeli barang ataupun membeli jasa, barang ataupun jasa, kita melihat di brosur itu ada komunikasi tertulis yang memang informasinya singkat, tapi dia jelas. Sehingga ketika ada orang yang membaca brosurnya itu, dia tidak ada sebuah kebingungan lagi. Begitu ketika dia membaca brosur, maka itu termasuk ke dalam sebuah komunikasi tertulis, teman-teman semua. Ini adalah pengumuman dan pemberitahuan. Dokumen ini digunakan untuk memberitahu karyawan atau pelanggan tentang hal-hal penting seperti perubahan jam kerja, peluncuran produk baru, atau pembaruan kebijakan. Nah, jadi ketika ada sebuah pengumuman, kita harus menyampaikan pengumuman itu menggunakan komunikasi tertulis yang bagus, sehingga orang yang membaca pengumuman itu paham dengan penyampaian kita, teman-teman. Itu yang ke-11. Yang ke-12 ini ada press release. Ini siaran pers ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang bertugas seperti seorang penyiar gitu ya di sebuah perusahaan, maka dia harus menyampaikan itu dengan komunikasi tertulis yang bagus juga. Nah, yang ke-13 teman-teman, ini adalah newsletter atau biasanya disebut dengan buletin. Ini termasuk publikasi rutin yang memberikan informasi tentang perkembangan atau berita terbaru dalam perusahaan atau industri. Yang ke-14 ini adalah invoice dan kwitansi. Nah, jadi invoice atau kwitansi itu termasuk ke dalam komunikasi tertulis, teman-teman, ataupun kwitansi. Kwitansi ini menjadi sebuah tanda bukti antara sebuah perusahaan dan konsumen mungkin dalam hal terkait dengan pembayaran. Dan ini adalah sesuatu yang sangat urgent karena berhubungan dengan uang ataupun money, berarti ini komunikasinya jangan sampai ada sesuatu yang yes gitu ya, karena ini berhubungan dengan uang, jadi harus kita melihatnya dan konsumen itu melihatnya dalam bentuk kwitansi. Maka kwitansinya itu harus benar-benar menggunakan komunikasi yang jelas.
Yang ke-15 ini adalah agenda rapat. Jadi agenda rapat ini adalah daftar topik yang akan dibahas dalam rapat. Kemudian yang terakhir 16 ini adalah surat referensi dan rekomendasi. Nah, jadi agenda rapat adalah daftar topik yang akan dibahas dalam rapat. Kalau misalnya tadi notulen ya, kalau tadi notulennya itu sebagai seorang sekretaris dia merangkum hasil rapat, tapi kalau 16 ini adalah surat referensi dan rekomendasi. Itu teman-teman ada 16 jenis komunikasi tertulis, jadi 16 jenis komunikasi ini harus benar-benar kita terapkan sekali komunikasinya. Baik dalam proposal, kemudian ada 16 ini, kalau kita mau diterima baik di sebuah perusahaan. Jadi komunikasi itu adalah penting. Lagi dan lagi teman-teman, dalam sebuah perusahaan, komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat urgent. Mungkin kalau skill itu juga sesuatu yang penting. Tapi kalau misalnya dia komunikasinya bagus, skill itu nanti bisa berjalan diikutinya. Tapi kalau dia punya skill yang bagus, namun komunikasinya sangat-sangat minim dalam hal tertulis ataupun lisan ataupun tulisan, maka dia kemungkinannya kecil kalau misalnya nanti dalam sebuah perusahaan itu ada pengangkatan jabatan, dia kecil karena komunikasi dia kurang. Begitu teman-teman untuk 16 jenis komunikasi tertulis ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang komunikasi tertulis dalam sebuah nomor surat dalam bisnis. Nah, oke. Silahkan sekarang coba Alvan Julijai, boleh silakan dibacakan nomor 1, nomor surat dalam bisnis. Selain dibacakan, boleh dipahami juga ya. Apa arti dari nomor surat dalam bisnis ini? Silahkan Alvan. Oke, sepertinya Alvan sedang search tempat ya yang aman untuk membacanya. Oke, kita tunggu. Gimana Alvan? Nggak bagus katanya Bu jaringannya. Oke, nggak bagus. Kalau gitu Kanisa aja deh yang jaringannya bagus. Silahkan. Ini dibaca doang kan ya Bu? Dibaca ya, benar. Nomor surat dalam bisnis. Nomor surat dalam bisnis atau organisasi umumnya dibuat dengan format tertentu yang mencerminkan informasi penting tentang surat tersebut. Nomor seperti nomor urut, jenis surat, bulan, dan tahun. Berikut adalah langkah-langkah dan format umum dalam pembuatan nomor surat. 1. Menentukan elemen dalam nomor surat. Elemen yang sering digunakan dalam nomor surat meliputi nomor urut, urutan surat berdasarkan jumlah surat yang dikeluarkan, kode jenis surat, kode yang mewakili jenis surat seperti IN untuk internal dan EK untuk eksternal, PR untuk permintaan, dan lain-lain. Kode divisi atau departemen, kode khusus untuk tiap divisi atau departemen yang mengeluarkan surat. Bulan surat dikeluarkan biasanya dalam angka Romawi. Tahun surat dikeluarkan. Oke, thank you ya Panisa ya. Oke, teman-teman, basic ini sangat penting sekali dalam komunikasi bisnis karena ini aja deh, jangan ngopi deh. ini mungkin sesuatu yang sangat sepele dan untuk Bang, mau cocktail aja bang. ini bukanlah Jangan baca kopi. Gitu betul. mungkin Boleh nih. kalau nggak debus ya. Ya. Kalau dia Mungkin boleh di off kan, sorry, di mute karena kedengaran. Oke, nah belum nyampe nih bang. Oke, mungkin boleh dicat personal Rizky-nya ini biar tidak bocor suaranya ya. Oke, nah teman-teman, jadi ini sangat penting untuk pembuatan surat. Nah, ini kalau teman-teman pengen punya
Iya pengen dulu. jadi seorang leader ataupun pengen punya bisnis, ini membuat surat itu bukanlah Mas Rizky, bukanlah tugas seorang sekretaris saja. di mute Jadi Mas. semua orang harus paham dalam pembuatan nomor surat. Begitu ya. Jadi ini cara pembuatan nomor surat. Kalau nomor surat ini, Apa openingan lu bang? Apa openingan? Bulan ini. oke. Halo Mas Rizky Budiman, mungkin suaranya boleh di mute karena ini kedengeran. Biar teman kita bisa fokus juga. Sorry ya Mas Rizky ya. Oke, saya lanjutkan kembali teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman membuat surat, itu harus yang ini nomor surat itu biasanya ada di dalam paling atas nomornya. Jadi cara buat nomor surat itu kita harus membuat nomor urutnya dulu. Urutkan berdasarkan jumlah surat yang dikeluarkan. Kalau misalnya yang dikeluarkan itu suratnya ada 10. Nah, berarti nomor urutnya 1. Kemudian kita menggunakan Iya, gue bilang gitu. garis miring biasanya, kemudian kita menggunakan kodenya. Kodenya apa? Tergantung surat ini tuh mau digunakan untuk siapa. Nah, mungkin Iya sih, tak sore ntar pagi. sorry, teman-teman boleh dibantu ini untuk ditelepon mungkin Rizkinya. Mungkin dia nggak sadar ya kalau ini suaranya terbuka yang lainnya. Nah, mungkin siapa nih ya? Panisa mungkin boleh di chat personal dari WhatsApp untuk dimatikan. Mungkin dia kelupaan ini. Jadi suaranya bocor biar nggak keganggu ya. Oke, nah sambil kita lanjutkan. Nah, jadi nomor surat ini biasanya ada di paling atas, teman-teman. Jadi kalau misalnya nomor urutnya surat yang dikeluarkan itu ada 10, berarti kita nulis satu dulu, kemudian garis miring, itu ada kode suratnya, tergantung suratnya ini mau kita keluarkan untuk siapa. Kalau misalnya suratnya ini untuk karyawan di dalam satu perusahaan, berarti itu termasuk dalam surat internal. Ya, berarti kodenya itu IN. Tapi kalau misalnya suratnya ini untuk eksternal gitu ya, eksternal itu berarti di luar perusahaan. Mungkin untuk kliennya atau untuk orang yang kita mau bekerja sama dengan perusahaan itu, berarti kita menggunakan kode EX. Nah, tapi kalau misalnya surat ini untuk sebuah permintaan, biasanya permintaan ini mungkin ke sesama perusahaan, tapi mungkin ke atasan gitu ya. Nah, itu kan namanya sebuah permintaan, berarti kodenya itu PR. Kemudian kode divisi itu biasanya beda-beda. Kalau mungkin divisinya admin, kemudian ada marketing, berarti dia menggunakan kode divisi berbeda-beda. Kemudian bulan. Bulan itu ada 12 ya. Tapi kalau misalnya dalam surat teman-teman, untuk menuliskan bulan itu tidak diperkenankan untuk menuliskan angka 7 gitu. Misalnya bulan ini bulan 11 berarti 11 bukan, tapi angka Romawi berarti X sama 1. Jadi kalau misalnya bulan ini kan bulan 11. Jadi kalau teman-teman misalnya bulan ini ada yang diarahkan untuk buat surat, berarti kode bulannya itu bukan angka 11 tapi X sama 1. Itu Romawinya. Kemudian tahunnya juga tahun dikeluarkannya berarti tahun 2024. Nah, itu yang pertama teman-teman komunikasi tertulis dalam sebuah bisnis itu adalah nomor surat. Jadi ini sangat penting teman-teman. Ini mungkin sepele, mungkin orang-orang kalau ngelihat surat cuman ngelihat apa ya inti suratnya. Tapi kalau kita mau benar, berarti nomornya itu harus benar dulu. Karena ada orang kadang-kadang yang eh, klien kita benar-benar melihat secara detail nih. Surat kita itu kita benar-benar layak nggak sih sebenarnya buat surat, apalagi kalau teman-teman yang bergerak di bagian administrasi ataupun yang manapun, ini nomor surat sangat penting. Nah, silakan dicatat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, komunikasi dalam bisnis. Nah, contoh format nomor surat ini tadi ya, ini kan tadi nomor surat dalam bisnis, ini contohnya. Sorry, sorry ya. Ntar ya, stop screen-nya. Nah, oke. Kelewat lagi. Nah, ini. Ini tadi yang saya bilang ya. Nomor surat itu dia, kalau misalnya dari nomor suratnya itu 1 sampai 10, berarti dia menggunakan 0 dulu. Kalau misalnya nomor suratnya 9, berarti 009.
Kalau misalnya dia sudah menuju 10 ke atas, dia tidak perlu pakai 10 lagi. Dia tidak perlu pakai 0 lagi. Dia langsung 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya nomor suratnya itu 120, dia nggak perlu pakai 0 lagi. Berarti dia langsung 120 gitu. Kemudian jenis surat ini yang tadi, kalau misalnya dia suratnya untuk dalam satu perusahaan, berarti dia IN. Kalau dia keluar perusahaan, berarti dia E, sorry tadi. Kalau dia keluar perusahaan, berarti EK. Kalau misalnya perusahaan, berarti dia PN. Kalau kemudian ini, berarti contohnya gini ya, 001, sorry. 001 garis miring PR ini termasuk jenis suratnya. HR ini adalah kode divisi. Kode divisi ini biasanya beda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya HR ini termasuk SDM. Kalau mungkin dia ke finance bisa jadi FNC finance gitu ya. Kemudian ini bulannya itu dia dikeluarkan bulan April. Jadi kalau misalnya dikeluarkan bulan April, dia nulisnya bukan angka 4 tapi angka Romawi. Kemudian tahunnya 2024. Nah, ini contoh penulisan nomor surat. Silakan di ini ya, dicatat karena ini sangat penting sekali teman-teman. Kemudian contoh komunikasi bisnis selanjutnya ini adalah langkah membuat nomor surat. Nah, langkahnya itu yang pertama, tentukan nomor urut berdasarkan jumlah surat yang sudah dikeluarkan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan 100 surat untuk 100 perusahaan, berarti perusahaan yang A itu nomor urutnya 1, perusahaan yang B nomor urutnya 2, jangan sampai kita menuliskan nomor urut yang sama di angka 3. Mungkin itu tidak terlihat, tapi itu sangat sesuatu yang penting teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mendetailkan ada berapa surat yang mau kita keluarkan. Nomornya itu harus berurutan gitu ya. Kemudian pilih kodenya. Kode ini ya tadi ya teman-teman ya. Kode jenis surat sesuai dengan tujuan surat. Kemudian gunakan kode divisi itu tadi seperti kode divisi itu ada finance, ada SDM, kemudian ada marketing dan banyak. Kemudian gunakan angka Romawi ini. Ini tadi yang tadi saya bilang. Kalau misalnya di angka 12 berarti X 1 sama 1. Angka Romawi di 12. Kemudian masukkan tahun dengan 4 digit. 4 digit itu, jadi untuk tahun ini tidak, kalau di dalam surat, tidak diperkenankan untuk menulis sebuah singkatan. Jadi kalau misalnya tahun, berarti tetap kita tulis tahunnya 2024. Jangan kita singkat menjadi 24. Gitu ya, kita pengen yang praktis, tapi kita harus tetap menulis 2024. Kalau misalnya 2025, berarti nanti 2025 untuk tahun suratnya. Gitu. Oh, sorry, ini kita selesai kelasnya jam berapa ya? Jam Setengah 19.30. 19.30. Oke, berarti ada kurang lebih 12 menit lagi. Oke. Karena ini penting banget teman-teman untuk teman-teman menjadi bekal dalam sebuah komunikasi bisnis. Jadi kita agak sedikit percepat ya. Ini contoh penggunaan format lain. Kalau misalnya ini sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya kalau surat ini teman-teman. Jadi nomor urut lagi dan lagi yang diutamakan itu dalam membuat surat itu adalah nomor urut, kemudian jenis surat, kemudian kalau ini biasanya kita tujukan untuk ke perusahaan. Inisial perusahaan, S ini kode divisi. Nah, ini tadi kan saya bilang kan finance atau SDM, kemudian tahun ini tahunnya. Karena nomor surat ini akan membantu dalam pengarsipan dan pelacakan surat yang lebih mudah dan teratur. Kita agak sedikit percepat ya, karena biar teman-teman juga tidak ketinggalan untuk materi ini, biar langsung dapat semua gitu. Nah, kemudian bisnis ini terbagi menjadi, oke, kita lihat dulu ya. Termasuk ada pengapun di situ. Email ini digunakan untuk orang-orang yang mengirimkan bisnis melalui email. Kemudian yang kedua ada salutation. Kemudian yang ketiga ada opening statement. Nah,
salutation ini salam pembuka ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nulis surat gitu ya, sorry, kalau kita ini kan email ya, berarti ini dalam sebuah email. Ini benar-benar diperhatikan yang terhormat Bapak. Alangkah lebih baiknya kalau kita menuliskan nama teman-teman, karena kalau misalnya kita aja nih, kalau misalnya kita dipanggil pakai nama itu lebih terkesan. Jadi kalau walaupun di dalam email mungkin kita nggak ketemu langsung, tapi kita perlu untuk menyebutkan nama. Jadi yang terhormat Bapak minta syukur Zai gitu ya, atau halo Rizky Budiman. Nah itu lebih bagus daripada cuman halo Mas gitu ya, atau halo Mbak, tapi lebih bagus kita menyebutkan nama. Itu pentingnya sebuah komunikasi bisnis. Jadi itulah kenapa kalau misalnya kita ketemu klien kita tanya namanya siapa, itu harus ingat di kepala kita, jangan sampai kita lupa tadi nama dia siapa ya. Jadi kalau kita komunikasi lagi sama dia, kita bisa menyebutkan namanya begitu ya. Itu opening statement. Kemudian body of email ini adalah isi dari email. Emailnya itu adalah latar belakang, informasi, instruksi. Nah contohnya gini, kami tadi kan kita menggunakan ini ya dari atas ya, salam pembuka. Yang terhormat Bapak Rizky Budiman. Kemudian kita pakai bawahnya, semoga Anda dalam keadaan baik. Saya Arini Dizai dari PT Berkah Nasional misalnya gitu ya. Kami menghubungi Anda terkait penawaran eh, kerjasama gitu misalnya. Nah isinya, kami ingin menawarkan produk kami yaitu ABC yang telah dirancang untuk mendukung efisiensi di bisnis Bapak atau Ibu. Jika Bapak Ibu tertarik, kami siap memberikan informasi lebih lanjut. Nah kalau misalnya kita menggunakan itu kan lebih enak tuh teman-teman semuanya. Begitu ya. Nah, closingnya juga perlu nih. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami sangat menantikan kesempatan untuk bekerja sama. Hormat. Dan jangan lupa say thank you. Walaupun itu dalam sebuah email, tapi kita tetap perlu menyampaikan sesuatu, say thank you kepada orang yang kita kirimin untuk email ini. Nah, jangan lupa nama pengirimnya, kemudian Anda sebagai apa jabatannya, mungkin sebagai staff finance, ataupun sebagai manajer marketing, atau siapapun. Kemudian nama perusahaannya dan kontak Anda jangan lupa. Ini anatomi email dalam bisnis ya. Nah, ini contohnya teman-teman, tadi kita sudah ini ya. Ini contohnya yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Ini nama Anda, misalnya Hidriyatul Meli, jabatannya sebagai apa? Misalnya staff finance, kemudian PT Berkah Nasional gitu ya, kontak ini nomor handphone sama email. Kemudian lampiran ini spesifik produk ABC-nya. Dan kemudian kalau dalam sebuah bisnis teman-teman, sebuah profesional dalam dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman akan dilihat sebuah profesional itu kalau mengirim file dalam bentuk PDF. Jadi usahakan apapun itu dalam sebuah komunikasi tertulis dikirimkan filenya dalam bentuk PDF. Begitu teman-teman. Nah, ini anatomi memo, ini memorandum. Sebenarnya masih banyak banget ya teman-teman. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi, ya kita agak sedikit percepat aja ya. Ini dia anatominya. Nah, ini ada header itu dia untuk yang di atas ya. Jadi kalau di dalam surat itu kan dia ada garis merah biasanya. Itu header, itu yang paling atasnya. Berarti contohnya gini. Bentar ya. Sorry. Agak sedikit macet dia nih. Oke. Share screen-nya agak sedikit macet. Oke. Nah, ini dia hidden memo. Jadi silakan diperhatikan. Header memonya itu contoh format header memo. Jadi ada
nama penerimanya, kemudian jabatannya. Nah, ini dari memo. Kemudian ada pembukaan. Memo ini dibuat untuk memberitahukan perubahan jam kerja di Departemen Produksi mulai tanggal. Memo ini tadi kita bahas ya, jenis-jenis komunikasi tertulis itu ada sebuah namanya memo. Jadi memo itu seperti dia pemberitahuan. Biasanya ini digunakan untuk karyawan dalam sebuah perusahaan. Jadi misalnya dia mau menginformasikan jam kerja, jam perubahan jam kerja, atau dia menginformasikan eh, tentang tiket, mungkin tiket mengerjakan sesuatu. Nah, itu biasanya digunakan dalam memo. Jadi kalau teman-teman dalam sebuah perusahaan itu pasti sering melihat yang namanya menerima memo. Kemudian, nah, laporan atau report teman-teman ini juga penting ya. Komunikasinya harus benar-benar sangat jelas. Yang pertama itu adalah laporan informasional, kemudian laporan analisis, laporan penelitian, laporan kegiatan, laporan kemajuan, dan laporan proyek. Oke, coba saya lihat dulu ya. Ini ada berapa slide lagi yang masih belum. Karena waktu kita sudah sangat-sangat terbatas sekali. Oke, dikit lagi teman-teman. Jadi mungkin agak sedikit telat karena jam selanjutnya itu kan masuknya ini ya. Masuknya masuknya jam 8 kan. Jadi nggak apa-apa ya. Nambah-nambah dikit. Teman dapat ilmunya secara full. Tidak setengah-setengah dan tidak nanggung gitu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi teman-teman. Oke, sorry. Tadi sudah sampai ke slide. Bentar ya. Ini ya. Oke. Contoh membuat materi tadi saja. Tadi kan biar teman-teman dapat informasinya secara jelas ya. Nah, laporan atau report. Bentar ya. Sorry. Nah, ini tadi udah ya memo dalam sebuah kerja. Jadi komunikasi tertulisnya itu penting banget memonya. Kemudian ini ada laporan atau report. Jadi kalau misalnya teman-teman mengerjakan sesuatu itu kan butuh yang namanya laporan. Nah, membuat laporan itu harus benar-benar sangat-sangat detail. Ini ada contohnya laporan informasi, laporan analisis, laporan penelitian, kemudian ada laporan kegiatan, laporan kemajuan, dan laporan proyek. Dan ada banyak lagi laporan insiden, laporan tinjauan tahunan, laporan komunikasi internal, laporan komunikasi eksternal, dan laporan kepuasan pelanggan. Dan yang ke-13 laporan keberlanjutan, dan yang ke-14 laporan akuntabilitas. Nah, ini sedikit teman-teman anatomi laporan kegiatan bulanan. Nah, jadi misalnya ini biasanya kalau komunikasi tertulis itu biasanya kan setiap bulan itu perusahaan kita tuh punya kegiatan. Nah, jadi ini salah satu contoh untuk membuat laporan kegiatan bulanan. Yang pertama itu ada namanya judul laporan. Jadi apa nih nama laporannya? Contohnya, laporan kegiatan bulanan Departemen Pemasaran Oktober 2024. Kemudian laporan kegiatan bulanan Departemen Keuangan Oktober 2025. Nah, itu judulnya. Kemudian yang kedua adalah pengirim. Nama pengirim ini adalah siapa yang mengerjakan suratnya itu, laporannya itu, sorry. Misalnya tim pemasaran atau kalaupun perorangan yang ngebuatnya sekretaris divisi. Nah, itu harus dibuat pengirimnya. Kemudian yang ketiga tanggal laporan. Tanggal laporan ini kapan? Jangan sampai ada kesalahan. Kadang mungkin orang-orang ya hilaf gitu, tapi ini tanggalnya harus benar. Kemudian yang keempat ada ringkasan eksekutif. Ringkasan ini misalnya disusun oleh satu orang, berarti dibuat sekretaris keuangan mungkin atau siapapun. Tanggalnya, kemudian ini juga ini pendahuluannya, ini daftarnya. Jadi daftarnya itu harus rinci. Yang pertama, dalam bulan ini dia mengadakan kampanye media sosial, kolaborasi dan influencer, promosi offline di mall, email marketing,
Kalau untuk ini ya teman-teman, daftar kegiatan ini dia tergantung dengan perusahaannya masing-masing. Atau biasanya ini kan per departemen. Jadi departemennya itu selama 1 bulan tuh melakukan kegiatan apa. Dan apa hasil dari kegiatan itu. Jadi harus benar-benar dirincikan. Kemudian analisis atau evaluasi kegiatan ya. Nah, lampiran. Lampiran ini tadi tergantung, jika ada silahkan, dan jika tidak ada dikosongkan. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Ini adalah materi yang disampaikan di pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 tentang komunikasi publik. Jadi ini